Ada apa sebenarnya? Sejujurnya. Nggak. Dan kalau kayaknya Itu power yang tidak disadari agensi lu. Benar banget. jadi enggak, kalau ini gue injong. Annyeong guys, sudah lama nih tidak ngevlog seperti ini, kameranya di tangan kan. Ini hari ini spesial sekali. Jadi sekarang hari Sabtu tanggal 8. Ini jam 10 dan hari ini gua akan bertemu orang yang cukup spesial karena dia adalah teman lama gua dan dia lama tinggal di Korea. Dan dia orang Indonesia BTW. Jadi dia adalah member K-pop grup pertama yang orang Indonesia. Siapakah dia? Mungkin ada yang udah pada nebak di kolom komentar. Dan gue mau nyamperin dia karena besok dia udah berangkat lagi menuju kota kelahiran dan juga tempat bapak ibunya berada di Jogja gitu. Jadi cuma hari ini doang gue bisa ketemu sama dia. Ya udahlah, tanpa banyak berbahasa-basi lagi, mari langsung ikutin gue aja menuju ke tempat dia. Sudah sampai hotel. Lagi memesan. Lagi mau memesan makanan di aplikasi Gojek. Makanan-makanan yang lo dirindukan dari Indonesia. Betul sekali. Apakah itu? Nanti bisa Nanti dilihat aja ya. Pesan apaan? Nanti kita ada sesi makannya juga sebelum berkonten. Mantap. Ayo gas! Ada yang terbengong, ada yang terkaget, mungkin ada yang bingung juga. Siapakah di samping saya ini? Gitu. Jadi ini adalah sebuah konten kejutan di mana tiba-tiba aja si Lodi balik ke Indo dalam rangka, boleh diceritain nggak? Dalam rangka ada urusan keluarga. Oh, ada urusan keluarga. Betul. Jadi dia harus balik, kalau tidak dia dicoret dari kakak ya. Mumpung dia cuman sehari, baru aja kelar karantina. Betul. Dia. Jadi sehari setelah kelar karantina langsung gua samperin untuk berkonten sebelum dia balik ke Jogja. Gitu. Betul sekali. Dan ini kita mau ngapain nih? Mau makan-makan ya? Ya, mau makan, jadi banyak kan. Iya. Jadi tiap gue question apa sih itu di Instagram. Iya, Pasti question box. pertanyaan yang paling banyak itu salah satunya adalah kangen makanan Indonesia apaan gitu kan. Oh. Nah, saya jawab di sini saudara. Saya jawab. Ini satu-satu, tunjukin aja. Ada nih, ada mie ayam. Mie ayam. Terus ada ini sih yang paling sih. Martabak manis saudara-saudara. Martabak manis. Sebenarnya adalah kontennya gue pengen ngajak Edward ya atau Lodi ini ngobrol-ngobrol. Betul sekali. Karena kan sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir Betul. bertemu tuh kita tahun 2009. 18 ya? 2018 ya? Kayaknya. Pokoknya terakhir kita ada acara bareng di Bandung. Makan tuh sambil apalagi kalau sama teman makan kayak kurang lengkap tanpa bergibah. Betul. Itulah yang akan kita lakukan hari ini. Lu tahu nggak sih? Apa? Lu nggak tahu? Ini bridging ya? Lu nggak tahu? Apa? Itu kayaknya pernah sempet kayak viral gitu. Apa? Dulu gue video kan, Nah, gue ngomong sama member gue pakai Apa? bahasa Indonesia. oh iya, gue tahu. Lu tahu nggak yang lu keceplosan terus member lu diem ya? Iya, terus makanya Itu gue yang ngomong kan. maknanya ya, Gyeongtae. Iya. Iya, Gyeongtae. Gue bilang, lu tahu nggak sih? Kenapa gue ngomong gitu? Gue inget itu. Yang di vlognya Kasani itu ya? Iya. Ini mungkin banyak yang penasaran. Iya. Sekarang kan lu udah nggak di One For You. Kenapa lu ketawa? Belum selesai pertanyaannya. Enggak, Bridgingnya udah ngeselin ya. Bridgingnya udah menggibah banget nggak sih? Enggak, Lu kan udah nggak di One For You. Enggak, gue barusan ke alam sebelah makan ini udah. Oh, enak banget ya. Iya. Kembali ke pertanyaan pertama, lu kan udah nggak di One For You. Cool sekali. Ada apa sebenarnya? Sejujurnya, Nggak. gue juga nggak tahu. Lu juga nggak tahu. Jadi selama itu One For You itu
Dan menurut gue tuh nggak mikir hal-hal lain gitu tuh. Iya. Jadi kayak misalnya, sama company disuruh ini, oke. Disuruh ini, oke. Ini. Jadi kayak manut aja kalau gue kata orang. manut aja gitu, terus kayak bener-bener kayak gue cuman fokus ke kerjaan doang. Iya, kayak mengembangkan karir lah gitu. Apalagi lu masih muda banget kalau gitu. Terus kayak bener-bener ya udahlah, gue fokus aja ke kerja, bener-bener kayak yang lain-lainnya yang ada yang gelut ada yang berantem sebenarnya kita juga nggak pernah berantem banget loh, kayak ya berantem teman biasa lah gitu. Iya, kayak yang ngambek-ngambekan doang kan. Yang ambil minuman gue di kulkas ya. Oh, itu mah berantem wajar lah. Berantem wajar. Kayak gitu kan. Iya. Terus pada suatu hari gue buka mata tiba-tiba kita bakal ngedispen. Di pagi hari. Berhubung waktu itu juga masih muda kan, terus kayak yang males juga kayak urusin ribet-ribet gitu. Ya udah lah, nggak tahu, lu urusin aja gitu. Terus biar urusan agensinya aja. Iya, emang banyak kayak yang spekulasi dan lain sebagainya itu kan. Tapi kayak yang sebenarnya gue bahkan member kan, tapi gue itu kayak nggak terlalu tahu detailnya juga gitu loh. Jadi kayak yang ya udah sih, gue juga nggak terlalu kayak. Sebenarnya yang tahu itu bener-bener cuman kayak itu sih Depionimnya. Iya. Sama dia komunikasinya ke member tuh gimana? Apa lewat leader lu? Iya. Lu pernah cerita sama gua katanya yang boleh pegang HP cuma leader lu doang kan? Iya, makanya jadinya ya itu sih. Nah, jadi prosesnya sampai kalian bener-bener tahu kalian disband itu, jadi si Depionimnya itu ngomong langsung ke kalian atau lewat leader, atau kalian tahu pas udah dipublikasi? Jadi sebelum dipublikasi kalian udah tahu apa belum? Udah tahu sih. Udah tahu, jadi kita udah tahu. Kayak sebenarnya waktu itu kan ada kayak macam-macam gitu kan. Kita nggak tahu sampai berita heboh banget kayak segitunya ya. Iya, karena sebenarnya walaupun One for You tuh nggak gimana-gimana, tapi orang Indonesia tuh menjadi sebuah topik yang menarik karena ada elu menurut gua. Kecuali kalau nggak ada elu, jujur aja ya, kalau nggak ada elu tuh One for You nggak menarik bagi orang-orang Indonesia. Iyalah. Iya sih. Orang-orang tuh penasaran ngeliat dulu, orang-orang pertama kali mungkin setelah ngeliat dulu dia bakal bisa jadi suka ke member lain. Tapi yang gua lihat sih mayoritas yang suka dulu nonton One for You itu nggak mungkin pertamanya kalau nggak nyari elu. Nah itu. Jadi lanjut tadi sampai mana? Apa sih? Ya udah sih, gitu aja sih. Tahu apa enggak alasan pastinya? Maksudnya dikasih alasan kuat apa enggak? Apa tahu-tahu mohon maaf ya kalian harus disband, udah aja gitu. Cuman gara-gara kayak kan gue itu kan sering kayak yang pakai schedule pribadi kan. Kayak yang, makanya gue berhubung ada schedule pribadi juga, gue juga males ngurusin yang lain gitu loh. Yang gue kerjain aja udah capek ribet gitu kan. Iya, schedule pribadi lu yang itu kan yang jadi KBS itu yang kan. Radio, yang gue ke Indo. Oh iya. Ya, akhirnya kan gue yang ke Indo, gue sendiri kan waktu itu. Terus ada kayak interview yang apa, terus ntar kan biasanya juga gue yang itu kan. Gue udah mikirin harus mikirin ini itu dan lain sebagainya aja udah pusing gue. Emang nggak mau itu kan. Tapi itu sih yang gue agak gimana gitu, kayak yang gue yang lari sini yang gue yang kerja kan sebenarnya. Iya. Banyak yang kayak yang kerja gitu. Ada yang ngambil alba gitu gak selama jadi One for You? Iya. Nggak bisa. Nggak boleh ya. Gimana caranya, kita nggak punya HP. Iya benar. Nggak punya HP, terus kita waktu itu mau kayak ke kayak convenience store gitu, kayak mau ke mart itu aja harus izin. Kadang-kadang nggak boleh. Aneh banget sih. Nggak boleh sama company gue. Kayak menjelang disband gitu. Anak-anak sih One for You nih yang lu lihat keadaannya gimana sih? Maksudnya kayak apakah ada yang udah lost hope gitu lah, kayak udah hopeless, udah kayak udah hopeless gitu, atau kayak ada yang udah mulai ogah-ogahan itu yang lu lihat di dorm itu gimana sih oleh keadaan sebenarnya? Ada sih yang kayak daripada hope, tapi benar-benar kita benar kayak yang prosesnya dari nggak disband sampai mau disband itu kayak dalam jangka waktu singkat banget gitu tuh loh. Oh, jadi kayak bener-bener kayak awalnya kalian merasa ini kayak masih baik-baik aja, tiba-tiba diumumin disband gitu. Iya, terus kayak
Soalnya jujur gue pun kaget gitu. Dan kita tuh bahkan waktu itu kita udah siapin lagu keempat. Serius? Iya. Oh udah kayak ada persiapan comeback gitu. Iya, gue udah tulis lirik lah, yang tulis lagu deh, gue udah yang itu masukin. Jadi waktu itu terus tiba-tiba kayak tiba-tiba iya oh bener-bener singkat banget gitu loh, jadi kayak nggak ada yang terus kayak akhirnya bilang gitu kan. lagu yang keempat kalian tuh udah hilang aja gitu. Iya, balik ke tangan produsernya keluar dari Dawn, terus gue tinggal sendiri gitu kan ya. Itu mulai keluar dari Dawn tuh beberapa lama setelah diumumin di band itu apa langsung? Mungkin kayak dua mingguan kan, kayak tata barang, terus Packing barang ya? packing, terus banyak member yang emang bukan dari Seoul kan, jadi kayak yang Pada balik ke keluar kota gitu ya? iya dan lain sebagainya. Oh, Ada yang langsung balik ke rumah, ada yang ada beberapa orang yang emang masih tinggal di dorm sampai hari-hari terakhir saudara-saudara. Sempet ada farewell gak gitu? Apa? Kayak acara-acara farewell kecil-kecilan gitu? Kecil-kecilan waktu itu sih, berhubung waktu itu juga sibuk kan pada apa namanya, yang harus pindahin ini itu, yang harus urus ini itu, Hektik lah ya, hektik banget kan ceritanya. Jadi waktu itu sih kayak gitu, terus dari itu kayak misalnya ada kayak habis setelah itu kayak udah kayak settle down semua, yang udah oke, yang balik yang gimana udah keurus gitu. Biasanya sih waktu itu kita juga kayak ada ulang tahunan anak-anak gitu ya, kita ulang tahunan bareng-bareng gitu. Oh iya. Ya, kayak jadi kayak masih nongkrong gitu lah iya. ya. Yang lu mungkin di setiap agensi beda-beda ya, tapi kalau di agensi kalian itu, agensi One For You tepatnya, itu kalian lagunya itu demonya dapat dari produser apa ada semacam kayak produser dalam member grup kalian? Waktu itu sih semuanya kita emang ada produser dari luar sih. Ambil agensi beli lagu dari produser. Iya. Tapi liriknya bikin sendiri, ngisi sendiri. Kebanyakan. Tapi sebenarnya si agensi udah menyediakan dalam bentuk ada liriknya atau hanya demo instrumental aja? Biasanya itu bener cuman demo. Kalau demo tuh kan tahu sendiri saudara, biasanya demo tuh kan liriknya nggak pasti, terus kayak yang masih banyak yang kayak yang nggak jelas gitu kan. Iya. Kita cuma dikirimin demonya aja. Ya udah, ini siapa yang mau coba tulis apa? Lirik. Salah satunya lu kan yang lu bilang Ntar dipilih yang mana yang kira-kira yang terbaik menurut agensinya. Iya. Tapi gue masih nggak menyangka kayak One For You disband gitu. Padahal menurut gue ya, secara walau mungkin gue nggak tahu keadaan agensi lu kayak gimana, keuangannya, finansial segala macam. Tapi yang gue lihat semenjak era Nachimban itu loh, itu naik loh. Padahal statistiknya daripada MV kalian yang sebelumnya. Di musik show juga viewer kalian, lu pasti nggak mungkin nggak merhatiin dong. Iya. Viewer kalian naik kan statistiknya. Makanya. So why agency memutuskan untuk kalian harus disband? Itu gua masih nggak ngerti. Ya kita nggak tahu, mungkin keadaan finansial juga kan, lu nggak mungkin dibuka ke member kan. Iya. Keadaan finansial agency. Menurut lu kenapa? Mungkin Contohnya aja, ini mas pergibahan nih. Iya. Contohnya apa menurut lu, kayak agensinya duitnya nggak ada apa? Kalau duit sih nggak juga sih kalau menurut gue. Tapi mungkin kayak emang itu sih, emang atasan kan company banyak banget ya. Ada CEO-nya, ada bawah CEO-nya berapa orang, terus ada investor dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya ada masalah di situnya. Terus ada cekcok gitu ya? Ada cekcok di situ, terus kayak pada angkat tangan gitu, jadinya kayak hai. Anak-anak pasti member teman-teman lu tuh pasti ngerasa lah bahwa kalian tuh sebenarnya udah mulai merangkak naik era Nachimban tuh. Dan kalau kalian sadar ya, kita waktu itu udah masuk line up K-Con Jepang. Oh iya, anjir, kita udah masuk line up K-Con Jepang, tiba-tiba One For You terus kayak diumumin One For You tidak akan ngikuti. Terus karena disband kan? Iya. Anjir, itu lucu banget anjir. Sekalinya udah mulai merangkak naik, masuk daftar line up di K-Con Jepang, tiba-tiba nggak jadi tampil. Orang mah nggak jadi tampil gara-gara membernya sakit atau gara-gara disband. Makanya. Terus kayak gue kayak
kita habis K-Con Jepang disbandnya boleh nggak sih? Kayak pasti penasaran kan, ingin merasakan panggung K-Con kan? Iya. Waktu itu gue diumuminnya itu bareng grup temen gue. VAV. Jadi kan kalau biasanya kalau K-Con itu emang disband VAV? enggak, mereka nggak disband. Oh. Diumum ke apa namanya? K-Con-nya. Kan kalau K-Con itu kan line up-nya ya. Line up-nya itu kan biasanya mereka kayak satu kali umumin mereka kayak 3 grup gitu kan atau 2 grup gitu kan. Gue waktu itu diumuminnya bareng sama grupnya temen gue. Oh, makanya kayak lu nyesek banget karena nggak bisa jadi manggung bareng gitu Iya, ya. kayak udah diumuminnya kan kayak mereka kalau nggak salah dulu itu kayak ngumuminnya 1 minggu per hari itu kayak berapa grup gitu kan diumuminnya. Nah itu diumuminnya sama grup sama temen gue. Apa? Gue kan nggak punya HP. Iya. Yang gue tuh mainnya email saudara-saudara. Iya, tahu. Jadi ini buat yang nggak tahu aja, dulu gue sempat sama Lodi tuh berinteraksinya, kita balas-balasan email nih. Dengan berhubung nggak punya HP dan email aja itu kayak apa namanya, kayak sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Jadi kayak yang astaga Tuhanku. Itu tuh. Ya terus kayak gue udah sampai apa namanya email sama teman gue. Studio like apa namanya? Akhirnya kita kayak ketemuan bareng di K-Con gitu iya. ceritanya. Bubar. Sebuah plot twist kehidupan yang sangat jelek ya. Pertanyaan nih, pergi bahan selanjutnya. Kan sebelum kalian bubar itu sempat ada satu member yang keluar, satu member yang masuk. Iya. Betul kan? Itu ngapain member? Tiba-tiba ada member baru menjelang bubar tuh buat apa? Coba, gua nggak ngerti sama agensi lu, sumpah. Buat apa lu masukin member tiba-tiba member baru setelah ngeluarin temen lu yang satu itu, member baru tiba-tiba bubar. Gua kalau jadi temen lu yang anak baru itu, gua kayak anjir, gua di sini ngapain anjir? Itulah yang dia rasakan kayaknya. Itulah yang gue pikir. Oh, itulah yang lu pikir ya? Kayak ngapain gitu ya? Balik ke yang tadi gue bilang, antara kita mau keputusannya bubar tuh bener short banget tuh loh. Iya. Jadinya emang waktu ngerekrut anak barunya itu emang Satu yang keluar, satu baru kan? emang waktu ngerekrut anak baru kita tuh sebenarnya udah bilang kan sama company kalau emang si company-nya mau si anaknya keluar, ya udah kita terus aja kayak ya udah 13 orang aja gitu, kayak nggak usah tambah lah, nggak usah itu macam-macam. Iya. Company bersikeras menambah, harus one for you 14 katanya saudara-saudara. Ya udahlah, masa bodoh gitu kan gue. Lu mah bodo amat lah ya. Gue bodo amat tuh kan, ya sudahlah. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Ya udah gitu. Diambilnya dari mana nih si bocah nih? Mana gue tahu. Tiba-tiba ada aja gitu. Ya udah ngasih tahu sih kayak sebelumnya, kayak ini dikasih bakal ada member baru. Iya, bakal ada member baru. Dikenalinnya di mana, di company atau tiba-tiba dibawa ke dorm tuh si anak? Di company lah, di company. Oh, di company. Iya. Kalian ada meeting gitu sama 13 member. Iya. Terus tiba-tiba udah kayak anak baru di kelas gitu kan? Iya. Ya udah bener. Annyeonghaseyo, coba gitu ya, Pakum Semida gitu ya. Iya. Gitu. Sumpah, lu kayak gitu. Ya udah. Kayaknya emang jadi company deh. Berarti emang company gue dulu emang pernah kayak buka audisi. Zaman dulu lama, antara album kedua itu. Ini kan permasalahannya mulainya kayak album ketiga gitu kan ya. Waktu album kedua itu kan tiba-tiba company kayak buka audisi itu kan, terus kayak terus kayak ada rumor-rumor dalam company kayak yang kalian bakal punya kayak apa namanya, grup grup junior kayak hube bakal hube saya nggak tahu gue mungkin ya itu sih dia salah satu orang yang daftar itu yang waktu itu ya. Kayak dipanggil lagi, kita butuh nih buat One For You. Tapi karena gue pengen berkarir di dunia K-pop, ini mimpi gue, mungkin kayak gitu kan. Makanya dia terima aja. Kalau buat teman banget, belum sedekat sama yang lain-lain kan. Nah, gue yakin dia sekarang merasa hidupnya konyol anjir. Gue yakin dia sekarang hidupnya merasa konyol kayak, aku merasakan debut jadi One For You. One For You bubar. Wah, anjir, gue dikerjain backyoning. Hidup gue nih
Gitu, dia masih kayak merasa konyol gitu hidupnya ya. Bener banget. Bayangin dia udah cerita ke keluarganya, mama, papa aku debut. Atau dia udah cerita ke teman-temannya, Udah tau lah, udah tahu. Pasti keluarganya, Iya. teman-teman dekatnya udah pada tahu semua tuh Iya. kalau dia bakal debut. Lu ntar lihat gue di musik show. Bayangin. Lu ntar lihat Sedih gue di banget. musik show. Dia mungkin pamer juga ke pacarnya. Lu ntar melihat aku, iya gue di musik show. Lu pasti bangga punya pacar kayak gue. Kan kita pacaran diam-diam. Bubar. Tiba-tiba bubar. Kata pacarnya, gitu doang. Kata keluarganya, gitu doang. Jujur, gue mau menyampaikan sebenarnya gue ada keresahan. Apa nih? Sebenarnya yang menentukan part itu Depionim kan? Atau agensi lu kan yang menentukan part-part lagu apa? Kayak misalnya, lu tahu gak sih kayak survival program ada lagu nih, terus dibagi ada vokal, ada sub vokal, main vokal gini-gini, terus kalian nyoba satu-satu apa kayak gitu? Kalau dulu pas zaman album 1 2 itu semuanya Jadi gue tahu secara gak langsung lu mau bilang sebenarnya itu nggak adil kan? Iya kan? Udah, gue aja ngomong biar lu aman. Gue pun ngerasanya gitu ketika lu cerita dan ketika yang gue ngerasa gue lihat di YouTube itu benar-benar nggak adil kan pembagian partnya. gitu, gue mikirnya juga mungkin ini salah gue juga masuk 14 grup 14 orang. Ya nggak bisa jadi, tapi seenggak-enggaknya Iya sih, iya nggak sih. segitu juga anjir. Itu juga banyak sih orang-orang yang kayak meresahkan gitu kan. Iya, mungkin keluarga lu sendiri ya kan? Satu, membernya banyak. Iya. Dua, kalau partnya dikit saudara-saudara, banyak waktu istirahat. Oh iya. Tapi nggak juga kan lu di saat orang-orang nyanyi lu ngedance juga. Kalau misalnya lu nggak di pas kameranya, itu kan kadang-kadang nggak masuk kamera. Iya. Kadang-kadang kan nggak bisa kayak 100% terus gitu dulu. Kayak Apa ada hari-hari yang capek, yang Oh, sebagainya. kayak untuk mempertahankan ekspresi yang Dan lain kayak sebagainya, atau- seolah-olah kalian fit dan prima gitu, padahal kan capek. dan lain sebagainya. Partnya Partnya banyak, dikit, partnya iya. dikit. Itu di belakang-belakang, di samping-samping bisa kayak yang agak ya Gitu, oh gitu. gitu Iya. ceritanya kayak. Tapi emang di antara member One For You, jadwal pribadinya paling banyak kan lu kan? Iya, itu sudah. Jadinya ya udah. Itu udah terlihat jelas, Ward. Iya, itu udah Jadinya terlihat gue jelas. ya udah sih daripada gue tambah capek. Kayak gue kalau jadi lu ya, gue kalau jadi lu nih, gue habis pulang schedule pribadi, gue pulang pada rebahan aja, kerja lu semua, kayak gue dong kerja. Hai. Oh boy. Begitulah. Karena itu yang gue rasakan adalah salah satunya adalah part lu dikit dari agensi lu, Iya terus sih. sama ini agensi lu tuh ya mungkin zaman dulu kan si Dita belum debut dan Iya. sekarang Dita dapat pembagian yang menurut gua adil. Iya. Iya, dan menurut gua adil dan banyak gitu. Mungkin kalau Malah dulu- dia seringan di highlight loh. Iya. Dan kalau kayaknya Itu power yang tidak disadari agensi lu. Benar banget. jadi enggak, kalau ini gue injong. Iya, Kalau ini sih gue injong kayak banget ya, injong banget ya. Soalnya kan emang sebenarnya One For You lumayan kayak besarnya kayak di Indonesia kan. Iya. Dari Sempet situ ada kayak- kok mau konser loh, gua sempat mau jadi opener sama Tiffany Afifah tapi nggak jadi gara-gara promotor nggak jelas itu. Gua pun sampai sekarang nggak dibayar sama promotor itu. Masa? Udah lanjut. Lanjut. Iya, itu pergibahan intermezzo. Terus Jadi kan banyak kayak fans-fans di Indonesia. kan sebenarnya. iya. Oh, yang power, masalah power ya. Iya, masalah Pak, power. itu. Gedenya di Tapi Indonesia, terus tapi berhubung kayak lebih fokus dan emang lebih pengen fokusnya tuh kayak ke Jepang. Ke pasar Jepang. gua ngerti. Itu dia yang salah lagi dari agency. Bener gak sih? Jadi walaupun gue udah bilang juga sih waktu itu kayak dan lain sebagainya. Bebal kalau menurut gua. Depionim lu bebal banget, gak bisa diomongin gitu. Iya, terus kayak ya udah sih kayak yang Itu idealisnya tinggi banget sih. jadi kita kayak kalau gue Depionimnya sih waktu itu kan apa ya udah kayak Indonesia kalau misalnya ada apa makanya mulai dari yang Itu jujur gua kayak mulai dari kapan itu kan makanya baru mulai sama Sanin lah sama apa itu baru mulai iya, gitu. itu menurut gua sebenarnya harusnya bisa dilakukan dari jauh-jauh Makanya. hari. Itu gua kesel banget waktu kalian dikirim ke Jepang tuh, jujur gua kayak anjir ngapain BG ngirimin One For You ke Jepang gitu loh. Pinternya company-nya si Dita itu dia lihat gue, oh dia aja nggak terlalu itu aja lumayan dikenal gitu kan Iya, di iya. Indonesia. Si Dita itu di promosinya Di-highlight banget di highlight ya. banget kan dia. Heeh. Ya udah gitu sih jadi. Why? Kenapa
agensinya Dita yang kepikiran itu duluan? Kenapa agensi lu yang dulu nggak kepikiran? Itu yang lu tahu One For You gede di Indonesia, tapi lu nggak promosi banyak di Indonesia gitu. Itulah kenapa jadi kayak besarnya nanggung gitu kan. Iya, besarnya nanggung, Iya. nanggung banget. Makanya gue juga ngerasa gitu kan, jadi Harusnya sih tim marketingnya agensi lu yang lama harusnya udah kepikiran gak sih bahwa kalian harusnya promosi banyaknya di Indonesia. Cuma mungkin depionim lu yang agak bebal nih, yang gak bisa dikasih tahu. Kayak pasti kan ada tipe-tipe bos yang kayak nerima ide dari Iya, bawahan kayak meremehkan gitu. Pasti ada tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi kayak mungkin sebenarnya bukan sepenuhnya salah tim marketing Iya. dari ini lu. Mungkin tim marketing lu udah. iya sih. Iya. Soalnya kalau sebenarnya orang marketing itu pasti ngelihat pasarnya gede di mana. Ya udah di situ fokusnya. Itu dasar-dasar logika itu loh. Logika promosi. Jadi kayak walaupun nggak sempet kayak itu banyak kayak aktivitas banyak di Indonesia, juga berterima kasih juga sih sama orang-orang. Iya, tapi kan ya ada positifnya lah, lumayan Bener. nambah fans di Jepang juga. Bener. Terus kayak tambah juga kayak tambah apa sih? Tambah pengalaman, tambah apa ya? Tambah bahasa, tambah latihan juga bahasa Jepang. Iya, Terus iya. kayak apa sih? Bukan tempat yang asing gitu kan. Kalau misalnya gue ke Jepang kan untuk kayak experience yang baru. Iya, gitu iya. sih kalau gue. Hmm. Kalau gue emang kalau gue sih sebisanya sih gue selalu coba cari itu positifnya sih kalau gue. Ini dari beberapa agensi ya, maksudnya dari beberapa agensi yang gue lihat banyak trainee yang kebuang, dan yang kebuang itu malah bagus sebenarnya gitu. Kayaknya kayak sebenarnya mau dilihat yang besar-besar aja lah. YG, Blackpink itu kan sebenarnya 9 orang. Tahu ya, iya. Iya, bahkan ada yang nyebar-nyebar, ada yang kemana ya. Ada yang sekarang ada yang ke Pingpang kan dulu namanya Pingpang kan. Iya. Bayangin lu udah sampai YG susah-susah udah foto, jaket, picture semuanya udah gitu udah 4 orang. Ya walaupun sebenarnya ada beberapa membernya yang keluarnya ya Keluar ada ya, lu tau lah ada kasus apa dan lain gitu. sebagainya. Iya. Tapi bayangin aja lu di situ gitu kan. Iya, Ya udah nyaris debut ya. Iya. Tapi emang bener-bener nggak ada yang Nggak ada yang tahu, nggak nggak ada yang tahu apakah lu bakal sukses apa enggak ya. Dan kayaknya sebenarnya yang paling butuh itu kayak emang bener-bener selalu kayak stay positif sih. Iya. Bener. Kayaknya gue sekarang kan juga banyak nih teman-teman idol dan lain sebagainya. Iya. Orang-orang yang kayak cenderung bukan salahnya mereka juga sih, Iya. kayak cenderung kayak yang ke pikiran-pikiran negatif gitu-gitu tuh. Penyakit mental juga ya. Iya, itu emang itu nggak bisa di apa sih? Nggak bisa dipungkiri Pungkiri, gitu, iya. nggak bisa dihindari juga. Tapi sebisanya itu kan, sebisanya kalau misalnya ada apapun itu lebih, kalau misalnya berpikirnya lebih kayak yang positif gitu, bakalnya lebih awet hidupnya. Mentalnya juga Mentalnya juga lebih Iya. awet itu dulu ceritanya. Begitu. Oke. Nah itu tadi episode pertama tuh. Oh enggak, si Lodi mah pansos doang sama Indonesia. Terus kayak gue pernah gitu kan, dia kan nggak pernah tunjukin KTP sama paspornya dia gitu kan. Emang gue harus sampai tunjukin KTP gue? Iya. Emang gue harus sampai tunjukin paspor gue?